Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Apa kabar Mas Bedu? Sehat Musdalifah untuk mufakat. Musyawarah itu. Musyawarah. Apa? Ini, Ipa mau liatin, lanjut liatin ah. Emang lagi lihat apa sih Ipa dari tadi? Kayaknya ini penting banget harus dilanjutkan. Ini ada public figure. Dia itu sosok public figure. Public Figur. figure. Iya, public figure, Mas. Artis, Mas. Masa nggak tahu bahasa Inggris? Public figure. Public figure. Public figure. Aku mau public figure. Public Figure. Public figure. Ah, iya. Nah, terus dia seorang suami. Seorang suami terus? Idaman banget Mas Bedu. Bayangin aja, dia ganteng. Terus suka ini masih ngerawatin anaknya gitu, nggak malu. Ngerawatin anaknya pakai sarung gitu Mas Bedu. Ngomongin orang depannya gitu gak enak loh. Bukan Anda, Pak. Bukan Anda, Pak. Saya? Saya maksud Pak Agus. Iya. Ada nih. Dia masih suka ngerawat gendong anaknya gitu. Iya nih, coba lihat nih. Siapa tuh dia? Bercanda aja. Itu lucu banget ya. Kamu nggak boleh membanding-bandingkan suami kamu dengan suami orang lain. Kamu nggak boleh mengidamkan suami orang lain. Iya, maksudnya kan cuma memuji gitu Mas Bedu. Ya nggak boleh, suami idaman. Suami kamu idaman tuh adalah suami kamu sendiri. Tapi nggak idaman-idaman banget si Dian. Duh, nggak idaman banget gimana? Iya, orang dia nggak pernah bantu ngurusin apa-apa segala macem. Ya, emang ada yang diurusin di rumah? Ih, ada yang bete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Damang, Alhamdulillah, Ma. kenapa Ipe kayak orang bete? Ini mah, tadi Ipa lihat ada suami idaman mah public figure. Di mana? Di ini mah Instagram public Ada figure. postingan di sebuah media sosial menunjukkan seorang laki-laki, ya, dia juga seorang suami, merawat istrinya, merawat anaknya. Gendong anaknya bager gitu mah. Gagah berwibawa, tapi masih bisa menjadi sosok seorang ayah bagi anaknya. Idaman banget katanya, Mas, suami idaman kata Ipa. Idaman banget. Betul. Gak ada. Ada yang suami idaman. Ada yang pika sebelum. Ada bekas sebelan. Kok kebedu sih, Mas? Kesebelan. Nah, akhirnya kan Ipa jadi ngebandingin suaminya, mah. Tapi Ipa nggak maksud kayak gitu Mas, baru cuma muji doang. Siapa tahu Dian nonton, oh bisa tuh dipraktekin sama Dian. Benar-benar bisa. Siapa tahu mungkin dengerin Mama ngasih tahu Sia bagaimana sih menjadi suami idaman. Tipe-tipe Dalam Islam tuh suami idaman itu seperti apa sih? Dian bisa ngikutin, Bedu juga bisa mempraktekkan juga nanti, mah. Ya. Boleh deh, Mah, buat zaman juga di rumah, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suami Idaman. Kalau mamah lagi ngumpul nih, misalnya di jamaah mamah emak-emak semua, mau muda mau tua, kalau mah tanya, hai jamaahku sekalian, siapa di antara anda yang pengen punya suami idaman ngacung? Ya. Dijamin semuanya ngacung. Iya. Saya mau ngacungkan saya. Namun punten, ini dunia. Iya, benar, Mah. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Dunia ini ibarat roda berputar. Selalu ada kebalikannya. Ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati, ada senang, ada susah, ada hujan, ada kemarau. Ada idaman, ada yang pikas sebelun. Kalau kebalikan idaman bahasa Indonesianya apa? Nyebelin. Nyebelin. Idaman. Bener. Ya. Kalau orang Sunda pikas sebelun. Kesebelan. Pakai pisan. Pikas sebelun pisan. Masya Allah. Siapapun Anda punya suami pasti pengen yang idaman. Mana syaratnya? Satu. Tunkahul mar'ata li arba'in lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha balika bidati dini taribat ayaminuka. Rasul mengajarkan kepada kita laki-laki nyari istri, istri nyari suami. Yang pertama dinilai agamanya. Tuh, ini modal suami idaman modal istri idaman, agama. Agama yang pertama. Kalau dia agamanya sudah benar, yang lain akan nyusul. Dijamin oleh Rasulullah. Kalau cuma lihat kekayaannya, cuma lihat pangkat jabatannya, cuma lihat bangsawannya, cuma lihat gantengnya, itu habis semuanya. Makanya agama. Nah, ini modal. Kenapa?
Suami yang ngerti tentang agama, dia akan menggiring istri dan anak-anaknya juga pembantunya ke arah agama yang benar. Dia pasti membina keluarganya dengan agama sesuai yang Rasul ajarkan. Nah, 2. Memperhatikan agama keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kata Allah, hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga seluruh keluarga kalian daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Anda nih para suami, jaga istri Anda, anak Anda, pembantu Anda, keluarga Anda. Waktunya sholat. Mama tanya, jawab dengan jujur. Bedu punya anak cowok? Punya, Ma. Agus? Ajis? Amung? Acong? Harusnya kalian sebagai laki-laki tiap dur maghrib bawa tuh anak teng-teng ke masjid. Iya. Isya, subuh bangunin. Bagaimana anak kalian mau tiap sholat ke masjid, bapaknya aja ada ajan cicing wae nonton TV. Cicing wae. Yang nunduk rasanya merasa. Pernah dibawa ke Mama tidak pernah nyindir. Iya. Tapi ngomong apa adanya. Yang tersindir mikir. Oke? Marah nggak? Pernah sih, Ma, dibawa ke masjid, pernah. Berapa kali. Maaf. Kalau Mama sebagai orang yang ngerti bahasa Indonesia, kalau dikatakan pernah, seringan tidaknya, dan diterusin nggak enak. Iya, Pak. Artinya Seringan tidaknya, Pak. kalau pernah sesekali doang, Iya. seringan tidak dibawanya. Iya, benar. Betul apa benar? Betul dan Ya, jamin. benar. Sadar. Ya. Anda kepala keluarga itu suami idaman. Bahkan Rasul mengatakan, Allah akan berikan keberkahan kepada suami yang tengah malam bangun. Dia sembahyang tahajud. Istrinya belum bangun. Ambil air nih. Percik. Tahu percik? Dikepretin mukanya. Bangun yang tahajud. Istrinya bangun. Tahajud. Itu suami istri keluarga dapat keberkahan. Kalau yang bangun duluan istrinya. Tahajud. Suaminya belum juga tahajud, belum bangun. Ambil air cipratkan ke suaminya. Masya Allah, orang tadi dijamin oleh Allah mendapatkan keberkahan. Jadi ini yang Allah ajarkan buat kita. Saking jadi kepala keluarga idaman yang mengajak seluruh keluarga untuk selalu beribadah kepada Allah, menjauhkan yang dilarang oleh Allah, biar jauh dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Sekarang, suami idaman yaitu suami yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Toh. Di zaman Rasul ada seorang perempuan yang bernama Ibu Hindun, punya suami namanya Bapak Sopyan. Kaya tapi ama istrinya pelit, ama anaknya pelit, ama temen-temennya royal. Datang. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Sopyan. Rasul bilang, ya Allah Bu, Sopyan itu dermawan banget, nyumbang kemana-mana. Ibu Hindun bilang, itu dia. Kalau ama orang baik, ama istri dan anaknya pelitnya minta ampun. Oh begitu kata Rasulullah. Ngomong lagi Bu Hindun. Bolehkah saya mengambil uang suami saya? Rasul bilang boleh mencurinya, mengambil daripada uang suami Anda asal buat kebutuhan pokok. Jadi artinya suami yang koret selama ini siap Anda duitnya hilang. Siap. Karena kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kalau Anda punya suami nggak pernah ngasih nafkah sama sekali, Anda capek tidak tahan, boleh mundur. Karena diantaranya kalau punya suami, biar hidup kita ada yang nafkahin. Begitu mikir jadi laki lupa deh. Nah, Tuh mikir. Oke. Ya, saya kasih kesempatan Anda untuk berpikir setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Suami idaman yang menafkahi keluarganya gitu ya, Ma. Nah, kalau misalnya
penghasilan istri lebih tinggi daripada suami, terus suami kerja mah cuma penghasilan segitu-gitu aja. Nah kadang kan kebutuhan pokok itu besar gitu ya Maya. Nah salah nggak kalau istri mikir ini kok suaminya nggak ada usaha sih untuk cari pekerjaan, iya tambahan. Motivasi dong, istri itu motivator, didorong laki lo, bukan dorong disumprekin, bukan. Dijorokin, didorong. Maksudnya dimotivasi, didorong, biar ada kemauan. Lu jadi kepada keluarga, lu jadi suami, lagi dikit punya anak, nyari duit lebihan gitu. Tapi, pakai tapi, tadi koma. Iya Mah. Seandainya memang suami sudah maksimal, istilah orang Betawi bilang udah sungsang sumbal pala dibikin di kaki, kaki dibikin pala, itu penghasilannya tidak masalah. Rasul sendiri dengan istrinya Siti Hadijah, kayaan Siti Hadijah. Karena waktu beliau usia 12 tahun dan selanjutnya beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib jadi pembantunya Siti Hadijah, ikut dagang. Kayaan siapa? Siti Hadijah. Siti Hadijah. Kita lihat dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailan Fa'agna. Allah mengatakan, aku menemukanmu Muhammad dalam kondisi tidak ada apa-apa. Lalu Siti Hadijah, orang kaya raya, jatuh cinta dengan Rasul, dia menikah, diberikan kekayaan. Artinya seandainya dalam tanda kutip, bukan kesengajaan tuh laki keblok kamu kerja. Seandainya seorang istri penghasilannya lebih banyak dari suaminya, tidak masalah. Tapi tetap yang namanya suami wajib menafkahi istrinya sesuai kemampuan. Nah kalau yang penghasilan nggak tetap nih Ma, misalkan ngasih uang belanja ke istri bulan ini misalkan angkanya 10, bulan besok cuma 7 ya. gitu kan. Kemarin kan besok kurang, tambahin dong yang bulan ini gitu. Ya kemarin kan kurang jadi tambahin. Oke. Yang namanya kerja kan beda-beda. Iya. Ada orang yang rutin tiap bulan dapat 10, misalnya 10. Iya, angka 10 bisa. Ada yang karena kerjanya nggak rutin. Nggak rutin. Ya. Acrok-acrokan. Sekarang 15, besok kerja, 100, ya. besok 10, besok 6, koma. Langsung koma tanggal 6. Cepet banget. 10 koma, tanggal 10 koma. Artinya apa? Karena kita tahu kondisi keuangan keluarga kita seperti ini, udah siap mental dong. Iya Mah. Kalau sekarang dapat 10, jangan dihabisin semua dong. Yang 3 tabung. Kalau sekarang Anda dapatnya 6, nah pas alhamdulillah. Saya menyarankan siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, otak kita di atas. Banyak keinginan, banyak kemauan. Kenapa tidak kita putarkan tuh uang yang tadi disisahkan? Mau warung kek, jualan uduk kek. Betul. Jualan gado-gado kek, jualan minuman kek, jualan kue. Segala bisa kita lakukan selama ada kemauan. Maaf, jangan kita perempuan hanya mengandalkan pemberian suami. Karena suami pun harus ngurusin emaknya, saudara kandung perempuan yang miskin. Gitu. Berarti artinya kalau istri menuntut suami menjadi suami idaman, berarti suami juga punya hak menuntut istri untuk istri menjadi istri idaman gitu. Betul, makanya saling pengertian yang dibutuhkan. Saling. Mana yang salingnya? 4T. 1 tahabub, saling cinta mencintai. 2 ta'awun, saling tolong menolong. Yang ketiga tasawur, saling musyawarah. Ada masalah rumah tangga milik berdua ngomong. Ngeriung. Kalau nggak ngomong nanti ada yang menyesali. Ngapain lu ngambil keputusan begitu? Yang keempat, kita manusia pasti punya salah, tapi saling memaafkan. Ini yang harus saling di antara suami istri. Jangan ngebuka keluar karena seperti menepuk air di dulang. Kena muka sendiri ya, Mah? Kena muka sendiri. Yang ngomong sama orang. Baik, Mah. Nah, Mah ini ada anak emas nih, Mah, dari orang tuanya gitu. Laki-laki gitu, Mah. Terus dia minta dinikahkan, udah nikah. Terus orang tuanya bilang, ya udah kamu nggak apa-apa nikah, nanti yang tanggungin kamu berdua sama istrinya biar mama aja sama papa gitu, Mah. Oke. Memang yang Ipah ngomong tidak sedikit. Namanya bukan anak emas, anak mami. Anak mami. Kemanapun pergi masih nempel di ketek mami. Iya benar. Udah punya bini, ayo mama. Udah punya bini, udah punya anak. Mau beranak mamahnya juga. Nah, kita pun orang tua sayang sama anak. Cuma ngedidik anak ibarat main layangan, tarik ulur. Kalau benar dia mepet, punya kebutuhan, emergensi, bantuin. Tarik. Ulurkan Tarik. Nah, ini dari mama.
Iya. Tapi kalau dia tidak sampai mepet, biar dia mikir. Kalau kita bantu terus, kapan dia bergeraknya? Kalau kita hidup terus, kalau kita rezeki datang terus. Lah kalau enggak, mumpung kita sehat walafiat, segera bugar, nih anak kasih modal. Kerja, usaha. Jadi gitu, jangan cuma, walaupun Ipah bilang, biarin kamu nikah, Mamah yang biayain. Untuk sebulan 2 bulan boleh jadi. Mana tanggung jawab ini anak mami? Kalau kita ulur segala macam termasuk buat makan. Biar dia berpikir bagaimana caranya punya rumah tangga agar dia punya rasa tanggung jawab. Pak, sebagai seorang istri memiliki suami idaman kan memiliki resiko tersendiri ya, Ma ya? Betul. Artinya banyak yang suka, banyak yang kagum, banyak yang ngefans. Kalau seandainya nih seorang istri dihadapi oleh temannya, sahabatnya, gila suamimu hebat banget, baik banget. Gua mau udah jadi istri keduanya dia gitu. Tapi ngomong ke istrinya gitu, Ma. Respon istri itu bagaimana tuh harus? Apa yang Bedu katakan ini bukan hanya seandainya. Begitu banyak mama punya jamaah yang memang suaminya udah tampan, udah pokoknya menarik, ngomongnya juga enak dan seterusnya. Masya Allah, tidak sedikit teman-teman ngajinya, ke teman gengnya, teman sosialita dia bilang, gua mau Jong, bini yang kedua laki lu. Tuh. Itu langsung ngomong. Bedu nanya, bagaimana respon seorang istri? Ya Allah, kan udah tahu itu punya gue. Lu cari yang lain, ntar gue cariin. Tapi tidak sedikit yang ngotot, iarin deh. Gue mah yang penting status gue punya laki kayak laki lo. Ini tidak sedikit. Dan ini mungkin maaf menyakitkan bagi istri. Makanya punten dalam tanda kutip. Yang namanya kita istri kalau punya teman, punya sahabat yang cantik, yang hebat. Jangan ngomong sama suami kita. Suami kita tertarik, mana teman kamu yang cantik? Nah ini nih. Mana teman kamu yang hebat? Nih. Nah makanya Islam memperbolehkan 2, 3 atau 4. Siap mental. Kayaknya Bedu mengarah ke situ. Mama tahu dari senyum lo. Orang cuma senyum doang agak boleh. Coba senyum lagi. Pengalaman pribadi. Tapi itu tapi itu justru itu bener mah, itu pengalaman istri Bedu. Mama ngomong Bedu nggak bercanda Ya, karena banyak jamaah mama yang masih muda-muda begitu. Dia suka cerita, laki gue baik banget. Gue ulang tahun dibeliin mobil. Laki gue banget. Gue kalau ngambil duit terserah gue, ATM gue yang pegang. Jadi orang lain ngiri. Enak banget untuk punya laki. Sampai dia berani ngomong. Gue mau dong jadi bini kedua. Ini beneran. Walaupun hidung, salah. Jadi bukan. Maaf dalam tanda kutip. Iya bener, Pak. Perempuan zaman sekarang tidak lihat hidung. Tidak lihat berem. Meni atoh sia geuleuh. Jadi yang penting duitnya. Buktinya aki-aki banyak yang mau. Bener mah ya. Yang penting duitnya. Buktinya apa yang Makanya kalau begitu. Iya bener. Kalau begitu, Mama sarankan kalian laki-laki jangan mikirin jelek, kurus dan gendut atau bagaimana jabatan pangkat. Yang penting lu pada punya duit, Mama jamin cewek pada nyosor. Iya. Iya, apa iya? Bener mah. Buktinya itu dia bisa sama Pak Lurah. Butejo. Jadi Pakai Butejo. supaya membuktikan seperti itu. Iya. Nah, Baik. Butejo maksud lo? Iya itu. Oke. Parah. Nah, itu Butejo. kan ambilin berkat orang. Baik, Jawa setelah ini kita akan kembali lagi jadi kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama. Sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan nih Ma yang sudah masuk. Pertanyaan pertama tentang suami idaman dari Ashila Ifput. Assalamualaikum Ma. Salam. Bagaimana menyikapi suami yang sholatnya masih jarang dan tidak mau bicara dengan orang tua kita? Padahal tidak ada rasa benci, cuma tidak mau serawung aja. Kalau diingetin... Tidak mau apaan? Serawung. Serawung teh naon? Serawung mah eta.
Oh, serawung. Setahu saya di Ciamis itu, serawung itu yang buat mepes ikan emas. Terawung ya mah. Serawung. Tahu nih mah. Surawung. Ngeraung Kemangi. gitu kali ya, Mi? Oh daun kemangi tahu. Itu namanya serawung. Oh, Oh, tahu. akrab. Oke, terus. Dengar tidak? Kalau diingetin malah jadi konflik biasanya. Doa apa untuk menggerakkan hatinya, mah? Nah, saya punya suami pendiam. Ngomongnya kurang. Sholatnya edang eling, beletak belenong, belum bisa sholat. Setel tiap pagi acara kita. Kan di HP YouTube banyak ajaran agama. Ya, benar. Belikan buku panduan yang warna ungu tuh yang buat SD. Yang ada bacaan sholat, gerakan sholat. Kemudian berikan CD yang ada gerakan sholat. Setel aja pura-pura buat anak kita. Biar dia warawiri laki kita lewat, dia ngelihat. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Kemudian mohon sama Allah biar dia sadar tentang kewajibannya. Tapi punten, yang berikan hidayah hanya Allah. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Al-Baqarah 272. Bukan kamu berikan hidayah kepada seseorang, tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kewajiban kita berdoa maksimal, diringi, mohon kepada Allah, berusaha agar suami Anda rajin sholat. Amin. Nah, mah biasanya memang ada seperti itu, mah. Suami yang males atau enggak malu gitu untuk bicara sama keluarga istrinya. Karena ini mah perbedaan bahasa. Maaf. Antara males dengan malu Beda. jauh berbeda. Jauh beda, Bang. Kalau males emang laki lu nyebelin, songong, udah dapat anaknya nggak mau berbasa-basi dengan keluarganya, itu malas. Kalau emang tadi naon hiji deui? Malu. Karena beda bahasa. Karena berbeda bahasa. Emang sih berbeda bahasa kalau sampean kita ini. Kalau orang Sunda loh. Oh, Kalau sampean. cokot ambil. Kalau orang ambil. Jawa digigit. Gigit. Nah, tidak ada salahnya kita belajar bahasa. Tiap ada orang ngomong, bawa catat. Artinya naon? Ya. Setiap saat kita bertanya, kalau ada kemauan pasti bisa. Artinya dia sudah malas, malu, nggak ada kemauan, nggak bakal maju. Manjada wajada. Baik, mah. Pertanyaan selanjutnya nih, mah. Dari Esmakman 01. Angkot yang naik ke komplek Perumnas 01. 01. Esmakman 01. Esmakman. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Esmakman. Galau nih, mah. Ada apa Makman? Mas, suami saya sering merendahkan harga diri saya, mah. Karena sampai saat ini saya udah 8 tahun menikah, belum juga dikaruniai anak. Udah usaha sana sini juga belum ada hasil, mah. Yang saya tanyakan, mah, bagaimana saya harus menghadapi suami agar dia tidak selalu menyalahkan saya terus-menerus, Makaci, mah. Oke, Anda silahkan lihat As-Surah 4950. Akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku hendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku hendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku hendaki. Akulah yang berikan seorang mandul. Suami istri, man harus ke dokter. Namanya gini gitu kan? Iya, Makman. Napas dulu. Man ke dokter dua-dua. Makman. Anda kontrol dua-duanya. Jangan sampai maaf yang menyebalkan. Selama ini istrinya disalahin. Lu tuh mandol. Begitu mereka cerai, dua-duanya kawin. Yang laki sampai mati yang punya anak, yang perempuan punya anak. Makanya kalian jangan hanya menyalahkan perempuan. Dua-duanya cek ke dokter. Nah, jadi itu kehendak Allah. Atau, ada lagi. Kan suka pada bilang orang-orang, dipancing. Kita ambil anak orang, anak yatim piatu, anak yatim, anak keluarga kita, ponakan kita ambil. Rawat di rumah kita. Insya Allah itu punya anak. Nah ini ada nih mah, ada seorang istri yang melakukan tindakan pencegahan, preventif. Supaya suaminya tidak menjadi suami idaman. Misalnya? Tak boleh tampil keren. Biarin aja deh makan yang banyak biar gendut deh tuh. Kan? Biar gak disukain sama orang-orang gitu maksudnya mah. Cemburuannya Maaf ya. tinggi kali ya. Ada istri yang membiarkan biar suaminya nggak keren. Suaminya hanya diatur bininya. Suaminya berarti nggak punya hati. Nurut Orang aja. kita sebagai manusia hidup pengen tampil enak. Ya. Kalau soal gendut kok enak dipandang nggak masalah. Begeng kalau nggak enak dipandang buat Iya. apa? Jadi maaf pemirsa, bukan karena gendut, bukan karena kurus yang buat orang menarik, tidak. Tapi dari hati yang paling dalam. Kalau dia punya etika yang baik, kemudian akhlak yang baik,
ibadah yang baik, banyak berzikir, banyak bermuamalah, jadi orang yang soleh. Mamah jamin mau gendut, mau kurus orang suka. Iya, betul. Jadi salah kalau Bedu katakan, kalau istrinya membiarkan suaminya biar tidak tertarik orang-orang dengan dia, dibiarkan gendut. Kalau suaminya punya hati dan perasaan, dia mandi, pakai baju yang bersih, dia kumis jenggot, dia cukur jenggot, cukur ginian, rambutnya, terus dia sering mandi. Ya beli gituan tuh yang kayak odol tuh digitiin doang, bersih dikit. Facial wash. Apa namanya? Facial wash. Facial wash. Pakai odol dibuka perih, mah. Pedes, Mak. Facial wash yang Pedes. sabun muka. Kalau pakai Ya. odol tuh melepuh, Pak, kulit. Nggak yang kayak odol dipencet, Iya, gua kan nggak pernah pakai. Iya, namanya facial wash. Ya udah kagak tahu dah begitu dah. Buat cuci muka. Maaf, artinya suaminya juga nggak ada kemauan. Jadi deblah-debloh kemana-mana ya. Deblah-debloh. Ya kan? Iya, Mah. Nah, saya yakin kalau kalian sebagai laki-laki punya hati pasti pengen tampil Keren. bersih Keren. depan orang. Bersih. Betul apa betul? Ini mah udah bininya begitu, lakinya nggak ada kemauan, la ilaha illallah. Jadi maaf, salah. Salah. Tapi maaf Bedu, biar kamu tahu. Perempuan ini seleranya berbeda-beda. Halo. Ada yang suka dengan yang gendut. Ada. Ada yang suka dengan kurus. Ada yang suka dengan tinggi. Ada yang suka dengan yang pendek. Yang putih. Ada juga yang suka dengan yang necis pakaiannya. Ada perempuan yang menyukai laki-laki yang deblah-debloh. Ada. bener, Bang. Jadi walaupun Bedu katakan ada seorang istri membiarkan suaminya nggak didandanin, biar gendut, tidak mustahil. Ada perempuan yang menyukai tipikal suami seperti itu. Selera orang Bagaimanapun caranya, karena selera orang tidak sama. Serba salah. Contoh nggak usah jauh. Iya. Warna baju, model baju, semua habis. Kenapa? Seleranya beda. Seleranya Betul, beda-beda. Makanan yang kita bilang enak, kata orang nggak enak. Yang kata orang enak, gua nggak doyan. Semuanya akhirnya habis. Iya, iya. Makanya tipe bagaimanapun kalau memang begitu, tidak mustahil diambil orang. Orang bener. Makanya rawat. Ambil tuh hati suami Anda. Biasanya dalam tanda kutip, laki-laki itu bisa diikat dengan perutnya. Ngerti maksudnya? Nah, itu belum deh, Mah. Maksudnya begini. Kalau suaminya doyan banget makan naon teh kalau makanan orang Jawa Sayur asem tempe. lah. Tahu tempe sayur asem misalkan. Nah, Rawon. sering Heeh. minimal seminggu 2 kali. Misalnya suaminya doyan sayur anu hidung teh jeung kayak Rawon. rawon. Yang kayak got kan kuahnya, Nah, Mah. ya. Hei, Itu yang manis. misalnya bikinilah 2 minggu Iya. sekali. Iya. Kalau suaminya senang warna apa di kamar, spray sama gorden ganti. Iya. Nah, jadi kalau istri pengen mengikat suaminya, ikat hati suami Anda mana yang dia suka. Iya, benar-benar. Itu caranya. Bukan soal cantik, ganteng apa tidak, itu beda. Jadi sekali lagi yang dipegang tuh hatinya. Hatinya, Jangan bukan soal hitam, soal soal penampilan. gendut. Bukan. Ya gendut nggak apa-apa tuh. Oh, laki-lakinya baik, ada yang suka laki-laki baik. Laki-lakinya nggak baik, juga ada suka perempuan yang laki-laki nggak baik gitu. Ada ya, Maya? Selera. Selera. Selera orang. Ada juga yang begini. Yarin deh daripada gua kawin-kawin. Dia Deadline. yang penting asal ada. Ada yang udah deadline, udah mentok dah apa aja kan. Padahal mah yang namanya deadline itu dalam Islam tidak ada. Tidak ada deadline Tidak ya. ada. Iya, kadang-kadang orang suka bilang, waduh, udah panik sendiri tuh, waduh, orang teman-teman gue udah pada kawin, gue belum kawin nih. Mungkin Yaudah lah. jodohnya belum lahir. Itu Orang lewat, belum bang, jodoh. mau kawin nggak bang? Gitu. Belum jodoh. Jodohnya belum lahir. Belum jodoh. Oke. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Tuh, suami idaman. Yang pertama kita lihat berarti agamanya gitu Betul. ya, Maya. Suami Yang sama pertama. istri. Oh. Kalau suami idaman tandanya dia mengerti tentang agama, pengamalan agamanya baik. Baik. Dia menyayangi seluruh keluarga, anak istri dan pembantunya. Kemudian mengajarkan agama dengan baik. Memberikan apakah sesuai kemampuan yang dia miliki. Ada waktu buat anak istrinya sekarang. Kalau ada suami kaya, duitnya banyak, tapi nggak pernah merhatiin istri. Gak ada waktu. Aduh. Rasul sendiri pernah dengan Siti Aisyah lomba lari. Widih. Siti Aisyah itu Romantis. masih kurus, dia yang menang. Kan kalau orang Arab pernah ke Mekah kan? Pernah, Mah? Itu gede-gede kalau udah nikah. Iya, betul. Lebar-lebar. Coba kalau mereka duduk depan kita, ketendang aja nggak bakal roboh. Kuat fondasinya, Mah. Nah, udah gendut-gendut. Lomba lari lagi dengan Rasul, Rasul yang menang. Artinya
Rasul mengajarkan kita sebagai umatnya selalu banyak cengkerama dengan pasangan Anda. Sampai ketika ada orang Habasah bermain-main di lapangan masjid, Siti Aisyah ngeliatin. Apa engkau ingin menontonnya? Iya. Rasul begini nih, menyiapkan pundaknya. Dagu istrinya di sini nonton orang Habasah yang sedang bermain bola. Udah lama. Sudah Aisyah? Belum. Sudah? Belum. Kata Siti Aisyah bukan karena lihat main bola. Aku ingin dimesrai dengan Rasulullah. Daguku ada di pundak beliau. Pernahkah Anda melakukan ini? Iya pernah mah. Kapan? Lah kapan? Udah lupa. Saya terakhir kemarin main bulu tangkis bareng. Iya, alhamdulillah. Jadi Mesra suami harus punya waktu buat menyenangkan, membahagiakan istri dan anak-anaknya. Iya, iya. Jangan repot ngurusin dunia mulu. Iya, benar-benar. Penuh perhatian, digiring ke arah yang benar, itulah suami idaman. Daman. Iya, amin. Mudah-mudahan nih ya, saya dan juga jamaah ya, yang laki-laki nih yang Suami sudah Ipe menikah juga. bisa menjadi suami idaman untuk istri-istrinya. Nah, yang belum menikah, mudah-mudahan segera menikah dan bisa menjadi suami idaman. Amin. Amin. Dan buat ibu-ibu, buat jaman di rumah, mudah-mudahan bisa memiliki suami idaman. Berdoa yuk, minta sama Allah, bareng-bareng bersama Mama Dede. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, mendapatkan pasangan yang baik, yang penuh perhatian kepada kami keluarganya, yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami, yang selalu memperhatikan kekurangan kami, yang menggiring kami di arah agama yang benar, yang mengajak dan mengarahkan kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Namun ternyata ya Allah, tidak sedikit ada pasangan yang sangat menyebalkan. Karena mereka tidak mengerti agama. Apalagi mengarahkan istri dan anak-anaknya untuk beribadah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Bukakanlah hati kami semua. Tancapkan dalam dada kami iman dan takwa kepadamu ya Allah. Sadarkan kami bahwa kewajiban sebagai seorang keluarga memberikan nafkah, memberikan waktu, mengajarkan dan mengarahkan agar kami semua bersama-sama masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam diri kami kesucian hati. Tanamkan dalam dada kami kebersihan dalam menjalankan segala perintahmu. Bahwa ini adalah yang kau perintahkan kepada kami ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama allabta Adam wa Hawa. Walif bainahuma kama allabta Ibrahim wa Siti Hajar. Walif bainahuma kama allabta Rasulullah. Warijul kubra wa Siti Aisyatur ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih. Terima kasih Mas atas ilmunya. Ipe, Terima kasih Mas Bedu. mudahan dia bisa menjadi suami idaman buat. Amin, semoga Mas Bedu Bedu juga. juga. Iya, Jadi suami mudah-mudahan idaman. Aku bisa mendapat suami idaman. Aduh, Amin. Bedu ngomongnya kayaknya dari hati. Terima kasih ya. Kalian semua adalah suami idaman. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah. Mama, Dede, Amin, Empang.